Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, hari ini kita telah tiba, tak terasa sudah di hari kelima. Semoga puasa kita di hari ini khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan coba lanjutkan kembali tentang agenda Nabi yang dikerjakan saat Ramadan, yang tentunya kita bisa evaluasi apakah selama 4 hari ke belakang sudah kita ikuti agenda ini dengan baik atau jangan-jangan belum sempurna. Maka hari ini kita akan bahas tentang satu hal agenda khusus yang istimewa yang hanya dikerjakan oleh Nabi di malam-malam Ramadan saja dan pahalanya melimpah. Itu ditemukan di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadisnya 37. Perhatikan kalimat Nabi. Man qama Ramadhana. Siapa yang mampu bangun di malam Ramadan. Ingat ya, kalau ada qama, qiyam, aqama, yuqimun, aqimu, itu pasti maknanya salat. Karena itu setiap kalimat salat dalam Al-Quran sering diiringi dengan kalimat-kalimat tadi. Al-Baqarah ayat ketiga kalimat salat pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. 43 wa aqimus shalah. Quran surah 17 ayat 78. Aqimis shalah tadi dulu kisyamsi. Aqim kata dasarnya qoma. Qoma. Ya. Mari kita terjemahkan kata Nabi, siapa yang mampu bangun di malam Ramadan untuk salat. Tunaikan salat di malam-malam Ramadan. Imanan wahtisaban. Syaratnya, ingat baik-baik. Syaratnya tunaikan karena Allah, bukan karena yang lain. Wah, hati-hati. Ini kata para pakar hadis memberikan kesan bahwa ada orang yang bangun malam Ramadan, dia tunaikan sholat, cuman niatnya bukan karena Allah. Hanya ingin menunjukkan pada orang bahwa saya pun sholat. Kenapa orang ke masjid? Mau sholat, saya pun pengen sholat. Wahtisaban, dan cari pahala. Cari pahala. Bagaimana cara mencari pahalanya? Ini yang paling indah. Maka Nabi mencontohkan tunaikan sholat dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman. Turunannya diturunkan kemudian di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai dengan 2010-nya. Di nomor hadis 2008 Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh 3 orang sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum jami'an. Ja'u ila Sayyidati Aisyah, tak datang pada Sayyidah Aisyah bertanya, bagaimana sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah dengan singkat padat, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Aduh, jangan coba ditanya panjang dan bagusnya. Saya aja pernah, kalau bahasa kita, bangun melihat Nabi, baru rakaat pertama saya lihat kakinya sudah bengkak. Penasaran 3 sahabat ini. Begitu besoknya diikuti, kata Abdullah bin Mas'ud, memang tidak ada salat seindah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, indah salatnya, tak terasa. Begitu indahnya tak terasa. Baru mau ruku sudah 100 ayat Al-Baqarah. Pengalaman Hudzaifah juga begitu. Bahkan pernah saya beri di belakang Nabi, saya kira 100 ayat, ternyata nyambung Al-Baqarah sampai selesai. 286. Saya kira mau ruku, nyambung Ali Imran 200 ayat. Saya kira mau ruku, nyambung sampai ke An-Nisa 176 ayat, 5 juz 4 halaman. Anda bayangkan, besoknya 3 orang ini tidak ikutan lagi. Tapi bukan karena capek, kata Abdullah bin Mas'ud, saya pengen sholat di belakang Nabi, nikmat, enak, ada getaran pada roh. Cuman saya sering nebak-nebak, ini kapan rukunya. Di posisi ini bukan. Posisi ini bukan. Karena itu saya sering merasa terganggu dengan diri saya. Tapi poinnya, sholat Nabi itu enak, tenang, nyaman. Setiap 2 rakaat berhenti di malam Ramadan berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesuatu yang menenangkan kepada jiwa. Jiwa bahasa Arabnya dengan roh, disebut dengan roh. Jiwa bahasa Arabnya roh. Quran surah 17 ayat ke-85. Paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Sesuatu yang kita kerjakan berdampak kepada roh, tenang, nyaman, santai, enak, disebut dengan tarwihah namanya. Tarwihah. Kalau dikerjakan berkali-kali, tambah lagi, maka dijamakkan menjadi tarawih. Gak pakai tarawih. Ya, tarawih. Maka ulama kemudian mempopulerkan istilah sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu asalnya, tarawih bukan nama sholatnya. Tapi yang dimaksud ketenangannya, bacaan yang bagus, ada getaran ke jiwa. Jadi jangan sampai Anda sholat disebut dengan tarawih, tapi bacaan tidak tenang. Maaf, gerakan terlampau buru-buru. Masa iya ada orang sholat 11 rakaat 1 jam, yang 23 cuma 10 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis dari mana? Tarawih.
Ya, bukan. Tarawih itu tenang, nyaman, berhenti sejenak, berdoa. Paham ya? Maka rahasia sholat ini adalah sholat tarawih yang bisa menunaikannya berpeluang diampuni dosa-dosanya sampai saat itu dia sholat. Baik, bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mau bertanya, ketika saya ikut tarawih di masjid, tapi saya tidak ikut witirnya dikarenakan saya ingin sholat tahajud, itu bagaimana hukumnya ya Ustadz? Baik, pertama kita lihat beberapa kemuliaan-kemuliaan ikut dengan imam. Ya, dari tarawih sampai witir. Siapa yang bangun di malam harinya, kemudian dia ikut sholat dengan imamnya, dari mulai tarawihnya sampai dengan witirnya, maka dia mendapatkan pahala sholat sehari semalam suntuk. Sehari semalam suntuk. Nah, kemudian kasusnya Ustadz, saya malam pengen tahajud lagi. Ingat ya, ada qiyamul lail, ada tarawih, ada tahajud, itu berbeda. Kalau qiyamul lail itu nama umum, sholat dikerjakan di malam hari. Walaupun secara khusus ditunaikan biasanya sebelum tidur. Saya mau kerjakan tarawih sebelum tidur. Ba'da isya, jamaah sholat tarawih sebelum tidur. Qiyam. Bahasa Arabnya qoma tadi. Kalau Anda kemudian istirahat dulu setelah itu. Saya istirahat, bangun malamnya. Aktivitas yang dikerjakan di malam hari setelah bangun disebut dengan hajada. Kalau berusaha keras untuk bangun disebut dengan tahajud. Saya bangun malamnya supaya saya bisa sholat. Disebut dengan sholat tahajud. Sholat yang ditunaikan setelah tidur terlebih dahulu. Nah, ada rumus kata para ulama supaya tidak kehilangan kemudian pahala tadi. Tetap sempurnakan witirnya dengan imam ya. Kemudian malamnya bangun lagi untuk menunaikan sholat tahajudnya. Ya, pendapat sebagian ulama mengatakan itu boleh dikerjakan. Yang dimaksud witir pada saat itu witir untuk menutup rangkaian sholat yang sebelumnya. Ketika saya bangun lagi, saya membuka sholat dengan yang baru di sini. Maka saya kerjakan kembali. Dan ada hadisnya, Nabi pernah menutup sholat kemudian dengan witir. Dikira sudah selesai, akan tiba fajar. Begitu kemudian sedang berbaring, melihat keluar, ternyata masih gelap. Maka beliau sholat lagi 2 rakaat, sholat lagi. Kemudian ketika beliau sholat selesai, Bilal kemudian mengundangkan azan pada saat itu. Ini menunjukkan kata para ulama, kalau Anda telah witir malamnya pengen bangun lagi, itu boleh dilakukan. Dan boleh tidak harus menunaikan witir kembali. Jelas ya? Ini solusi yang paling mudah. Walaupun witir boleh ditunda, tapi pahala semalam suntuk tidak bisa didapatkan. Jelas ya? Ada yang lain? Masya Allah. Silakan. Alhamdulillah Pak Ustadz. Sudah hari kelima saya ada di sini Pak Ustadz. Alhamdulillah. Semoga Allah lipat gandakan Amin. pahalanya insya Allah. Amin, amin Pak Ustadz. Bang saya nggak boleh pulang ke rumah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Canda, Alhamdulillah. Pak Ustadz, 5 hari nggak ada masalah. Tapi Aduh. kalau 2 kali puasa 2 kali lebaran nggak pulang-pulang itu yang jadi persoalan. Bang Toib dulu Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz. Kemarin di hari keempat saya sempat tertinggal Pak Ustadz. Ada pertanyaan yang masih menyangkut di saya Pak Ustadz ya. Di hadis Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa bacalah Al-Quran karena dia akan mendatangimu pada hari kiamat dan akan menjadi syafaat buat kamu. Nah, yang menjadi syafaat itu apakah yang sampai full habis satu Al-Quran full atau yang penting kita pernah membaca Al-Quran? Baik, yang pertama saya bacakan hadisnya dulu karena tidak ada hadis berbahasa Indonesia. Baik ya, karena Nabi bahasanya Arab ya. Baik. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Nabi bukan katakan kamu harus jadi hafid Quran, bukan. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Yang Nabi tanamkan kecintaan kita pada Al-Quran. Diingat ahli Quran itu bukan orang yang hafal 30 juz. Tapi ahli Quran itu orang yang cinta dengan Quran dan dia berinteraksi terus dengan Al-Quran. Dia mencoba menghafal, alhamdulillah Allah berikan 30 juz. Tapi ada orang yang Allah berikan pahalanya, bukan 30 juz ya. Bukankah setiap kali mengulang pahala dapat? Ya, ada orang merasa kesulitan, ya Ustaz, dia 1 menit, saya sudah 1 hari gak hafal-hafal. Mungkin yang Allah ingin berikan bukan ayatnya, tapi pahalanya dulu untuk dilipat gandakan. Begitu dapat pahalanya, baru dilimpahkan kemudian kemudahan menghafalkannya. Ada yang baca sampai kemudian dia wafat. Nah sekarang Ustaz, saya ini gak bisa istiqamah, bagaimana caranya? Yang pertama, coba Anda renungkan dulu kata para ulama tentang pahala dan keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran luar biasa. Satu, jadi syafaat. Jadi kalau Anda sedang malas-malas, bayangkan kalau saya sedang malas, saya gak dapat syafaat nanti. Saya gak dapat pertolongan. Di dunia saja ada persoalan sulit orang tolong. Apalagi di akhirat persoalannya pelik. Semua orang tuh lari. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Semua orang tuh punya urusan masing-masing. Likulli mri'in yauma idzin sya'nu yughni. Ya, udah gak peduli. Antum sekarang punya sahabat banyak, ngobrol, naktir. Di akhirat tuh udah gak peduli karena mereka sibuk dengan urusan mereka. Gak ingat lagi, nama gak ingat, segala gak ingat. Yang penting mereka pikirkan hisab saya bagaimana. Tiba-tiba ada orang yang Allah rajin baca Al-Baqarah, rajin baca Ali Imran. Dia tenang aja.
Tiba-tiba ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan. Al-Baqarah, Ali Imran datang keduanya melindungi dia dari sejak dihisab. Orang lain capek, sulit, berdesakan. Orang ini tiba-tiba, kenapa ya orang itu? Iya kenapa ya? Bebas, tenang. Itulah ahli Quran. Maka kalau sedang malas, bagaimana kalau Anda wafat? Kalau Anda wafat tanpa dapat syafaat. Yang kedua, saat sedang tiba malas itu, bayangkan seketika Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada peluang Anda untuk bisa mendekat kepada Al-Qur'an. Itu jalan terbaik ya. Kalau seperti itu, maka ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Datang di hari kiamat untuk jadi syafaat bagi sahabatnya. Ingat, sahabatnya. Jadilah sahabat Al-Quran yang cinta dengan Quran. Sahabat tidak menodai sahabatnya. Sahabat mencintai sahabatnya. Jadi kalau Anda benar jadi ahli Quran, Anda akan cintai Quran dan beda cara Anda memperlakukannya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada yang lain? Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Ustaz. Baik. Ane kan pernah berhaji dulu, cuman menurut Ane Alhamdulillah. belum afdal lah. Baik. Karena belum move on dulu Ustaz. Begini Ustaz, kalau misalnya kita setelah selesai sholat subuh, terus kita menunggu sholat duha di masjid. Nah, apakah kita sholat duha di masjid itu pahalanya sama dengan berhaji atau umroh gitu Ustaz? Baik. Bagus. Pertama, memang kata Al-Quran, gak ada yang pernah puas dengan haji. Buka Quran surah kedua ayat 196. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Sempurna di Quran ada dua kata. Kata pertama kamal namanya. Quran surah kelima ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan Islam untukmu. Agama Islam. Kalau kamal artinya sudah sempurna. Jangan ditambah lagi, jangan dikurangi lagi. Maka kalau sudah ada tuntunan dalam Islam, subuh 2 rakaat. Jangan tambah, jangan kurangi. Ditambah keliru, dikurangi kurang. Sempurna. Tapi kalau Anda diberikan sesuatu, kemudian merasa pengen lagi itu tamam namanya, itmam. Karena itu kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Urusan nikmat pakai tamam. Kenapa? Karena orang kalau dapat nikmat itu merasa selalu pengen nambah. Sudah punya sepeda pengen apa? Motor. Sudah pengen punya motor pengen apa? Mobil. Sudah punya mobil pengen apa? Mau taruh di mana? Ya? Pengen. Haji uniknya menggunakan kata tamam. Wa atimmul hajja wal umrah. Kenapa menggunakan kata tamam? Karena umumnya orang kalau sudah pengen haji, pengen berangkat lagi. Ya itu wajar. Nah kalau Anda tidak punya kesempatan berangkat, ada 2 amalan. Yang pahalanya senilai haji. Tapi bukan berarti sudah haji. Ya, satu adalah umrah di bulan Ramadan. Yang kedua tadi apa yang Anda sebutkan, yaitu menunaikan salat syuruk. Ada di hadis At-Tirmidzi, nomor hadis 586. Saya bacakan hadisnya, lalu kita bacakan kesimpulannya. Man shallal ghadata fil jama'ati aw fil masjid. Siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah atau di masjid. Thumma yaqudu yadhkurullah. Kemudian dia enggak langsung pulang, duduk berzikir kepada Allah. Baca Quran, berdoa, kemudian ikut ta'lim dan sejenisnya. Kemudian thumma yusalli rak'ataini fi bidayatid duha. Lalu dia salat 2 rakaat di awal duha. Awal duha disebut dengan syuruk. Maka ini disebut pula dengan salat syuruk. Ya fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Maka dia dapat pahala senilai haji dan umrah. Sempurna. Baik. Dan tidak ada yang lebih baik daripada itu kecuali saat mendapati di bulan Ramadan. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, Ramadan bulan istimewa. Ramadan bulan berkah. Ramadan bulan tawaran atas lipat ganda pahala dan ampunan dosa. Maka mari kita maksimalkan di bulan ini, khususnya untuk mengagendakan amalan Nabi yang dikerjakan di malam hari. Anda tak dapati malam ini, Anda tunggu malam besok. Itu pun kalau masih punya kesempatan hidup. Maka mari tunaikan salat malam. Anda yang kerjakan 11, silahkan. 23 tidak ada masalah. Yang salah yang tidak salat. Maka bangun malam itu, bermohon ampunan pada Allah. Dan Nabi janjikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Semoga kita termasuk di dalamnya dan kita berdoa kepada Allah dan mudah-mudahan dengan doa ini Allah berkenan mengabulkan apa yang kita mohonkan. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا داعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا الله اجعلنا من القائمين وخاصة في ليلة رمضان ya Allah jadikan kami termasuk orang-orang yang gemar menunaikan salat khususnya di malam-malam Ramadan. Waghfir lana dzunubana kama wa'adta bilisani nabiyyik. Ya Allah kami mohon anugerahkan dan turunkan ampunan kepada kami di malam-malam Ramadan seperti Engkau janjikan melalui lisan Nabi-Mu yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah alqina ma'a rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ishtaqna bihi lam na'ish ma'ahu fid dunya wa lam narahu fil manam.
Allahumma la tudayyi fursatana bil liqa ma'a Rasulillah yaumil hisab. Ya Allah, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah hidup bersama beliau di dunia, bahkan mungkin melihatnya dalam mimpi. Kami mohon jangan hilangkan kesempatan kami untuk berjumpa dengan beliau. Ya Allah, jadikan Rasulullah menyambut kami di pintu surga, membawa umatnya dan bersanding dengan beliau dalam keabadian di surga Firdausmu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa apa yang kita bahas pada kesempatan episode yang kelima ini. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita dan menerima puasa kita di hari ini. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.